warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semuanya, perkenalkan saya Sylvia Anggraini, mahasiswa Magister Kesehatan Masyarakat Universitas Sriwijaya. Pada video pembelajaran kali ini, saya akan membahas analisis kebijakan kesehatan publik di Indonesia. Mari kita simak. Adapun tujuan pembelajaran kali ini agar kita mampu memahami dan mengetahui nih apa itu kebijakan kesehatan publik. Kemudian selanjutnya kita memahami urgensi dan hubungan dengan kebijakan kesehatan di Indonesia. Kemudian mengidentifikasi aktor, konteks, dan konten kebijakan kesehatan. Selanjutnya mampu menganalisis kebijakan kesehatan yang ada di Indonesia, kemudian membandingkan kebijakan kesehatan di Indonesia dengan negara Turki. Selanjutnya menyusun rekomendasi kebijakan yang lebih kuat. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan apa sih itu pengertian dari kebijakan kesehatan publik. Kebijakan kesehatan publik adalah rangkaian keputusan dan tindakan pemerintah serta non-pemerintah untuk mencapai tujuan kesehatan masyarakat melalui regulasi, pembiayaan, dan pelayanan. Bukti dan kekuasaan atau bukti ilmiah sering dipertentang oleh kepentingan politik dan ekonomi dalam pengambilan keputusan. Hal inilah yang sangat membahayakan kebijakan kesehatan yang ada di Indonesia. Selanjutnya saya akan membahas kerangka analisis kebijakan kesehatan. Kerangka kebijakan kesehatan publik itu menentukan prioritas alokasi sumber daya dan mekanisme pelaksanaan untuk meningkatkan status kesehatan populasi. Menurut kerangka Bush-Enken tahun 2023 menawarkan bahwa ada 3 elemen atau dimensi utama. Yang pertama itu ada konteks, di mana konteks ini adalah kondisi politik, ekonomi, sosial, demografi, hukum, dan budaya yang mempengaruhi kebijakan. Yang kedua itu ada aktor, di mana aktor ini terdiri dari pemerintah, penyedia layanan, asuransi, LSM, donor, media, dan publik yang terlibat dalam proses penyusunan kebijakan. Yang ketiga itu ada proses, di mana tahapan pembuatan kebijakan ini ada agendanya, setting, memformulasikan kebijakan, kemudian adaptasi, implementasi, monitoring, dan sampailah pada kegiatan akhirnya itu tahapan evaluasi. Baiklah, selanjutnya saya akan mengambil studi kasus yang ada di Indonesia nih, yaitu jaminan kesehatan nasional, di mana konteksnya itu Indonesia merupakan negara terdesentralisasi dengan tantangan kesenjangan akses antar wilayahnya itu yang berpulau-pulau ya. Terus kebutuhan pelayanan primer yang kuat dan beban ganda penyakit infeksi dan tindakan menular. Selanjutnya itu aktor kunci Kementerian Kesehatan, BPJS Kesehatan, pemerintah daerah, penyedia layanan seperti RS negeri maupun swasta, LSM, dan donor. Interpun implementasi jaminan kesehatan nasional ini memiliki tantangan utama, yaitu analisis kita berdasarkan Bush-Enken tahun 2023 itu mengidentifikasi adanya hambatan kritis dan dalam implementasi program JKN di Indonesia. Yang pertama itu ada desentralisasi, pembiayaan, tata kelola, dan kualitas layanan. Selanjutnya kita akan membahas urgensi kebijakan kesehatan. Di Indonesia itu ada 4 ya. Pertama itu perlindungan finansial.
Melalui aplikasi atau program jaminan kesehatan nasional melindungi rumah tangga dari risiko pembiayaan kesehatan yang katastrofal. Selanjutnya, adanya kesenjangan akses, wilayah terpencil, dan ketimpangan SDM kesehatan yang memperparah akses layanan yang ada di Indonesia ini. Yang ketiga itu adanya beban ganda penyakit. Jadi kebijakan terpadu yang diperlukan untuk pencegahan penyakit tidak menular dan pengendalian infeksi. Selanjutnya itu tantangan Indonesia, urgensi kebijakan kita itu keberlanjutannya pembiayaan, di mana defisit anggaran menjadi isu strategis yang memaksa penyesuaian subsidi dan efisiensi. Selanjutnya kita akan membahas reformasi kesehatan di wilayah Turki, di mana wilayah Turki ini dia mengangkat Health Transformasi Program yang memperluas cangkupan sistem asuransi nasionalnya atau SGK mencapai cangkupan hampir universal. Penguatan primer, di mana program family medicine memperkuat layanan kesehatan dasar dan pencegahan. Kemudian yang ketiga itu ada integrasi fasilitas, di mana di Turki itu sudah ada koordinasi antara pusat kesehatan primer dan rumah sakit untuk meningkatkan pelayanan kesehatan secara signifikan. Selanjutnya itu hasil yang positifnya itu terjadilah peningkatan indikator cangkupan perlindungan. Capaian UHC Service Coverage Indonesia baru 67%, sedangkan Turki sudah mencapai 75%. Pelajaran Turki untuk Indonesia dan rekomendasi kebijakan dengan perencanaan terintegrasi, pendekatan bertahap, regulasi dan manajemen yang baik. Rekomendasi kebijakan prioritas perbaikan layanan primer, tata kelola BPJS, kapasitas daerah, penggunaan bukti, dan integrasi nasional. Kesimpulan dari pembelajaran kali ini, untuk menuju kebijakan kesehatan yang lebih kuat, kita perlu reformasi yang terencana dapat mempercepat perluasan cangkupan dan perbaikan layanan sesuai konteks lokal, penguatan tata kelola, peningkatan pembiayaan, dan penguatan layanan primer adalah kunci menuju universal health coverage berkelanjutan. Demikianlah presentasi dari saya. Terima kasih telah menyimak video pembelajaran ini. Semoga wawasan ini bermanfaat dan menginspirasi kita semua untuk membangun kebijakan kesehatan yang lebih adil, merata, dan berpihak pada masyarakat ya, serta berkelanjutan untuk negara Indonesia. Demikian saya akhiri video pembelajaran kali ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.